Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afelia Rahmaya Mantali SHMH, dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pada saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah delik-delik di luar KUHP. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil, khususnya semester 5, dengan bobot 2 SKS, yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah JAB 62952. Adapun deskripsi mata kuliah delik-delik di luar KUHP yaitu merupakan salah satu mata kuliah inti dalam kurikulum program studi ilmu hukum yang membekali mahasiswa dengan perspektif teori dan konsep tentang tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkuliahan delik-delik di luar KUHP diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata di antaranya. Yang pertama, ada ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap substansi delik di luar KUHP. Yang kedua, ada diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman konseptual, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan bekerja sama dan berargumentasi secara ilmiah. Yang ketiga, ada metode pembelajaran berbasis case method untuk meningkatkan kemampuan analisis hukum pidana mahasiswa terhadap fakta-fakta kasus tindak pidana di luar KUHP yang pernah terjadi sebelumnya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama ada CPMK 3, yakni menguasai konsep teoritis tentang delik-delik di luar KUHP dan konsep teoritis khusus dalam bidang hukum tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemudian ada CPMK 5, yakni mampu menjabarkan konsep teoritis bidang hukum tentang delik-delik di luar KUHP dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang hukum tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Untuk media pembelajaran terdiri dari ada RPS, kemudian ada PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, kemudian ada video pembelajaran yang dapat berbentuk micro-teaching atau kuliah hybrid melalui platform Zoom maupun platform pembelajaran lainnya. Untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, ada definisi, ruang lingkup, dan latar belakang adanya tindak pidana di luar KUHP. Yang kedua, asas-asas hukum yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP. Yang ketiga, ruang lingkup tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, ruang lingkup tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, ruang lingkup tentang tindak pidana pencucian uang. Yang keenam, ruang lingkup tentang tindak pidana narkotika. Yang ketujuh, ruang lingkup tentang tindak pidana terorisme. Dan yang terakhir, yakni ruang lingkup tentang tindak pidana pemilihan umum. Baiklah, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah delik-delik di luar KUHP berikut ini.
Assalamualaikum. Apa kabar semua? Oke, alhamdulillah. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, untuk lebih menambah manfaat dari pertemuan kita pada hari ini, marilah untuk memulai perkuliahan kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik mahasiswa, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, silakan nanti chatting untuk bisa mengisi absensi di laman SIAT ya. Oke. Pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Setelah kita lewati UTS sebelumnya. Tapi untuk itu ada baiknya kita review dulu materi-materi yang di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, karena di pertemuan sebelumnya kan kita baru membahas jenis-jenis delik yang diatur di luar KUHP, tapi belum masuk ke substansi inti dari tiap-tiap delik itu. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas salah satu delik di luar KUHP, yakni tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, Undang-Undang ITE ini, kalau dalam ranah hukum pidana itu kan ada yang sering disebut sebagai lex specialis. Nah, kalau sumber hukum pidana umum itu kan KUHP. Nah, kalau khususnya, undang-undang khususnya atau lex spesialisnya dari tindak pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Yunto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2026 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya. Kemudian, nah, karakteristik dari tindak pidana ini adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, dari segi subjek hukumnya, itu bisa orang perorangan atau korporasi. Kemudian, dari segi alat bukti digitalnya itu ada jejak IP, kemudian ada rekaman, metadata, forensik digital. Nah, untuk karakteristik yurisdiksinya ataupun lokasi tempat kejadiannya, itu tidak hanya terjadi di satu negara saja atau di Indonesia saja. Dia bisa terjadi lintas negara. Ya. Terkait dengan karakteristik ini, ada yang mau bertanya? Oke, yang di belakang dulu. Silakan. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Adian Abbas. Tentang karakteristik delik dari ITE, saya ingin bertanya Ibu tentang apa saja yang dimaksud dengan IP, metadata, serta forensik digital dalam tindak pidana ITE. Oke, yang tadi angkat tangan mana? Oke. Perkenalkan, saya Putri Nurjana Kasim. Saya ingin bertanya pada poin ketiga, Bu, tentang yurisdiksi lintas negara. Kenapa yurisdiksi tindak pidana ITE bisa terjadi lintas negara? Oke, terima kasih. Sekalian saya jawab ya dengan pertanyaan tadi yang pertama. Bisa nanti kita lihat di sini. Itu yang pertama terkait dengan istilah IP ya. Nah, IP ini merupakan suatu kode unik yang dibuat di masing-masing perangkat. Itu dia bisa melacak lokasi maupun identitas dari seseorang, ya, terutama untuk menemukan pelaku. Misalnya kalau ada tindak pidana tertentu yang memerlukan hal-hal seperti ini, maka alat bukti digital berupa IP itu dibutuhkan dalam hal ini. Ya, kemudian ada metadata, itu dia membahas perihal jejak waktu atau teknis file, keaslian dan kronologi bukti. Sampai itu misalnya ketika ada kasus-kasus seperti pencemaran nama baik via media sosial dan lain sebagainya, maka rekam jejak digital di situ akan tetap tersimpan. Jadi meskipun kalian menghapus postingan dan lain sebagainya, ataupun menghilangkan jejak digital dari postingan kalian melalui alat bukti digital seperti ini akan tetap ketahuan. Ya. Kemudian di sini juga ada forensik digital untuk melakukan investigasi dan analisis bukti. Ini akan dilakukan pada saat proses persidangan nanti. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Ya, silakan.
Baik, perkenalkan nama saya Dinda Zilfati Sakusnan. Saya ingin bertanya, bagaimana proses penyelesaian kasus-kasus ITE itu? Penyelesaiannya ya. Oke, baik. Kasih. Silakan duduk. Untuk penyelesaian kasus-kasus ITE, makanya tadi di awal saya jelaskan dulu istilah dalam ITE terkait dengan bukti digital ya. Ini alat bukti digital terkait dengan karakteristik. Nah, kita sandingkan dia dengan bagaimana proses penyelesaiannya. Apakah dia berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana yang lain? Nah, dalam hal ini, tindak pidana ITE tetap masuk ke dalam ranah hukum pidana. Jadi, proses penyelesaiannya sama dengan jenis-jenis tindak pidana pada umumnya. Tetap dia melewati proses yang namanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada proses persidangan. Nah, alat-alat bukti digital seperti inilah yang nantinya akan menjadi patokan pada saat pembuktian di persidangan. Jadi beda ya dengan jenis tindak pidana pada umumnya yang hanya memerlukan alat bukti yang tidak spesifik seperti ini, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, apa itu IP, apa itu metadata dan forensik digital. Nah, sekarang masuk ke salah satu jenis tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Ya, salah satu pasalnya ini pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008. Ini isinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kira-kira di antara kalian ada tidak yang bisa menyampaikan salah satu contoh kasus saja yang relate dengan pasal ini? Kita baca baik-baik unsur pasalnya ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, artinya membagikan ya. Kemudian atau membuat dapat diaksesnya informasi. Ya. Jadi salah satu contoh kasusnya adalah video-video syur, video-video porno yang sengaja dibuat kemudian disebarluaskan ya, dia masuk ke dalam pasal ini. Kemudian masuk lagi dia di salah satu pasal lagi, yakni pasal 28 UITE, ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ini kaitannya dengan hoax ya. Iya. Ya, karena sekarang sedang marak-maraknya kasus-kasus hoax yang sering di-share di media sosial. Nah, ini masuk dalam pasal ini. Nah, setelah ini kalian akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Kalian akan saya tugaskan untuk mencari lagi kasus-kasus ITE, kemudian menganalisis unsur-unsur pasal di dalamnya. Nah, kira-kira kasus yang kalian cari ini masuk ke dalam kategori pasal berapa dalam undang-undang ini? Bisa ya? Bisa. Oke, nanti silahkan dibagi ke dalam 2 kelompok saja. Silahkan mencari, masing-masing kelompok mencari satu kasus saja yang relate dengan Undang-Undang ITE, kecuali kasus yang telah saya jelaskan tadi. Silahkan mencari ya. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Baik, adik-adik, sudah selesai semua pembahasan untuk diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, kita mulai untuk presentasi kelompok yang pertama ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, untuk pencemaran nama baik melalui media sosial atau elektronik, pelaku dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ancaman hukumannya itu bisa sampai pidana penjara 4 tahun dan atau denda hingga 750 juta. Nah, contoh kasus yang kami ambil itu kasus selebgram Medina Zain dan Marisha Ica terkait
pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial oleh selebgram Melida Zain. Oke. Terima kasih. Sekian dari kami. Baik, karena penjelasan dari kelompok 1 sudah selesai, kita berpindah ke presentasi kelompok 2 ya. Mana yang mau presentasi? Saya, Bu. Baik, silahkan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu penipuan online dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti toko online fiktif, modus undian berhadiah palsu, phishing atau mencuri data pribadi, dan penipuan investasi melalui media sosial atau aplikasi. Dasar hukum Undang-Undang ITE yang pertama, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yang dimana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur pidananya yang pertama sengaja dan tanpa hak, selanjutnya menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Contoh kasusnya yaitu Polri mengungkap sindikat yang menyebarkan tautan palsu dan aplikasi Android modifikasi lewat WhatsApp. Jadi korban diberitahu ada paket kiriman dan diarahkan untuk menginstal aplikasi yang kemudian digunakan untuk menguras rekening mereka. Korbannya mencapai 493 orang dan kerugiannya mencapai 12 miliar. Ada 13 tersangka, 3 developer, 10 sebagai agen social engineering hingga penguras rekening. Pasal yang menjerat yaitu Undang-Undang ITE pasal 46 junto 30 membahas tentang illegal access. Selanjutnya pasal 48 junto 32 tentang modifikasi data. Selanjutnya pasal 50 junto 34 tentang distribusi software ilegal. Untuk KUHP pasal 363 pencurian dengan pemberatan dan pasal 378 tentang penipuan. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih ya. Berarti dari kelompok 2 dijelaskan secara rinci ya. Tadi saya dengar ada yang menggunakan sumber hukum dari KUHP, kemudian disambung lagi dengan les spesialisnya yang di Undang-Undang ITE. Baik. Dari kedua kelompok ini sudah bisa kita kita ambil kesimpulan bahwa memang kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan kita sehari-hari adalah kasus pencemaran nama baik sama penyebaran hoaks ya. Karena dua kasus ini yang merupakan dua kasus yang paling umum terjadi, paling sering terjadi di kalangan masyarakat, terutama pencemaran nama baik maupun penyebaran hoax di media-media sosial. Nah, kalian saya rasa sudah bisa paham ya dengan jenis-jenis tindak pidana di Undang-Undang ITE, kemudian mempelajari unsur-unsur pasalnya. Sudah paham ya? Baik, karena tadi sudah masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil presentasinya, sekarang saya mau kelompok yang ini memberikan tanggapan, pertanyaan, atau apapun itu kepada kelompok yang sebelah sini, kelompok 1 terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi. Silakan ya, dari kelompok yang ini. Baik, pertanyaan dari kelompok kami, coba jelaskan bagaimana kronologis kasus yang Anda sampaikan tadi, dan apa kaitannya dengan unsur pasal Undang-Undang ITE yang tadi Anda sampaikan, karena tadi Anda tidak menjelaskan bagaimana kronologis jelasnya. Sekian. Ya, silakan Dinda. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kronologis kasus yang tadi Anda sampaikan dan unsur-unsur pasalnya. Ya. Nah, untuk kronologis kasusnya itu, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Melida Zain bermula ketika selebgram Marisha Icha membeli tas branded dari Medina yang kemudian diketahui palsu. Nah, Marisha itu meminta pengembalian uang. Namun Medina ini diduga hanya memberikan hinaan dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Marisha melalui story Instagram miliknya. Nah, Medina kemudian dilaporkan oleh Marisha Icha pada September 2021 dan ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2022 dengan pasal yang dikenakan adalah pasal 3110 dan 311 KUHP serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada September 2022, Medina dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik dan dijatuhi vonis 6 bulan penjara serta denda 50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan. Nah, untuk unsur pasalnya itu di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu unsur pasalnya itu melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk ancaman hukumannya itu bisa sampai pidana penjara 4 tahun dan atau denda hingga 750 juta.
Ya. Apakah sudah jelas? Terima Dari kasih. saya, Rehan ya. Nah, sekarang gantian lagi. Sekarang kelompoknya Dinda, kelompok 1, memberikan tanggapan ke presentasi dari kelompok 2 tadi, kelompoknya Nanda. Ya. Silakan, mana ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya, seperti apa sanksi yang diterapkan terhadap kasus yang sudah Anda sampaikan tadi, serta analisis singkat perihal unsur pasalnya? Baik, mana yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, penipuan online merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang semakin marak terjadi di era digital. Dalam kasus ini, pelaku biasanya menggunakan media elektronik seperti aplikasi palsu, situs web tiruan, atau pesan singkat yang menyesatkan untuk memanipulasi korban. Jadi, dalam kasus kami, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku penipuan online mengacu pada beberapa ketentuan hukum, yaitu pasal 28 ayat 1 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana dari kelompok 1, apakah bisa menerima jawaban dari kami? Bisa. Terima kasih. Oke. Baik, saya ambil alih ya. Setelah saya dengar penyampaian presentasi dari kedua kelompok tadi, bisa disimpulkan bahwa memang di kehidupan kita sehari-hari, dua jenis tindak pidana terkait dengan ITE yang marak sekali terjadi adalah pencemaran nama baik sama penyebaran berita bohong ataupun hoax. Nah, untuk itu ada sedikit nasihat sedikit pada kalian. Bisa kalian lihat di sini, paham nggak dengan kalimat ini? Saring sebelum sharing, ya, karena kebanyakan di antara kasus-kasus yang sering marak terjadi, apalagi di media sosial ya, yang sering membagikan hoax yang belum tentu kebenarannya, kemudian mencemarkan nama baik seseorang, itu kan berawal dari ketikan kalian di handphone ataupun di media yang lain, kemudian menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian menghina orang lain. Maka dari itu saya sampaikan, kalian sebagai mahasiswa hukum yang dianggap tahu, dianggap paham akan hukum, hindarilah perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Kalau sebelumnya ada istilah mulutmu harimaumu, nah kalau dalam ITE bisa kita ganti, jarimu adalah harimaumu. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikut membahas perihal materi selanjutnya yang sudah saya bagikan di pertemuan awal. Ya, untuk itu sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, saya harap kalian meninggalkan kelas ini dengan mengatur kembali posisi tempat duduk. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah delik-delik di luar KUHP pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.